Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Insyaallah ini jadi video pengantar sebelum kita nanti diskusi hari Minggu malam, membahas tentang apakah sabar itu ada batasnya atau enggak. Nah, makanya mungkin di sini aku mau sedikit nyampein ya tentang sabar itu sendiri. Nah, ketika kita ngomongin tentang sabar, sebenarnya kita sering pasti akan ini ya, yang paling mudah terlintas di benak kita itu adalah ketika kita sedang mengalami musibah ya. Kita sedang mengalami musibah, kita sedang mengalami ujian, kita sedang mengalami penderitaan, em, kesulitan ya. Konotasi sabar itu biasanya eh, melekat ke hal-hal seperti itu. Nah, walaupun memang dalam Islam sendiri sebenarnya ketika kita mengalami berbagai macam eh, konteks dalam kehidupan, mungkin dalam hal ini yang kita diskusikan itu adalah tentang musibah. Nah, dia ada dua sudut pandang yang bisa kita ambil, yang mungkin terlintas gitu ya di pikiran manusia. Contohnya misalnya ketika kita mendapatkan sakit yang parah, kan manusia mungkin bisa berpikir atau terfikirkan gitu ya dalam benaknya bahwa apakah apa namanya sakit ini adalah bentuk hukuman dari Allah atau sebenarnya bentuk kasih sayang Allah agar dosa-dosa kita terhapus, ya. Atau misalnya kita sedang apa namanya mengalami kehilangan sesuatu gitu, kehilangan barang. Mungkin kita berpikir kenapa ya ini apa namanya hal baru yang baru dibeli, misalnya kita punya barang baru dibeli udah hilang lagi gitu. Apakah ini karena aku melakukan banyak apa namanya dosa-dosa di masa lalu, atau sebenarnya bisa jadi ada hak-hak hak-hak orang lain yang belum aku tunaikan sehingga Allah cabut kenikmatan ini. Atau mungkin kita berpikir hal yang lebih positif lagi, misalnya oh nggak apa-apa nih hilang ya, kamu pasti nanti bakal diganti dengan yang lebih baik gitu misalnya. Nah, dari dua hal ini sebenarnya kita bisa ngelihat bahwa dalam memandang sebuah kasus atau sebuah konteks atau sebuah peristiwa yang sedang kita alami, manusia itu punya kecenderungan untuk em, berpikir di dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, sudut pandang orang-orang yang optimis ya, atau orang-orang yang satu lagi ya, itu adalah orang-orang yang mungkin sudut pandangnya nggak terlalu optimis gitu, walaupun sebenarnya nggak salah juga ya. Ya, contohnya kayak tadi tuh, ketika kita dapat musibah, orang-orang yang optimis mungkin ngelihat bahwa oh ini alhamdulillah nih aku kena musibah ya. Berarti ini bisa jadi apa namanya penggugur dosa gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin sudut pandangnya nggak optimis ya, mungkin mereka berpikir bahwa ini kayaknya ini nih apa namanya karena dosa-dosa aku banyak gitu, karena apa namanya kita lagi dihukum nih sama Allah gitu misalnya dengan sakit ini. Em, jadi apa namanya mereka 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 merasa bahwa ya Allah tuh sedang menghukum mereka gitu. Jadi sudut pandang Tuhan itu di benak mereka itu eh, antara antara Tuhan yang yang menakutkan sama Tuhan yang baik hati gitu. Jadi orang-orang tuh biasanya kebagi gitu ya, jadi dua kubu kayak gitu. Ya, mungkin orang-orang yang biasanya suka apa namanya suka ngaji dan sebagainya biasanya mudah untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik hati. Meskipun bisa jadi em, mereka apa ya namanya ya, em, terjebak dalam kesombongan yang enggak mereka sadari ya. Karena mereka merasa bahwa mereka udah sering ngaji, udah sering apa namanya sering apa lagi ya belajar lah, belajar agama, atau mungkin mengamalkan berbagai macam hal ya yang mereka pelajari di pengajian gitu. Mereka ngerasa bahwa mereka udah jadi orang baik sehingga Allah pasti menyayangi mereka dan melihat bahwa
apa yang Allah berikan kepada mereka itu terus si musibah itu adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah gitu. Nah sementara hal itu kan sebenarnya ini ya, hmm, sebuah ini ya, apa namanya, ranjau ya. Nah, sebuah ranjau yang mungkin bisa jadi itu adalah pintu masuk ke kesombongan karena kita ngerasa udah jadi soleh makanya pasti dicintai Allah gitu. Nah, tapi orang-orang yang mungkin mereka ngelakuin banyak dosa dan sebagainya melihat bahwa wah kayaknya ini aku lagi dihukum nih kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya Allah adalah Tuhan yang baik juga ya, yang adil kayak gitu kan. Nah, makanya sebenarnya gini, ketika kita mengalami sebuah peristiwa tertentu, kita nggak bisa di posisi salah satunya sebenarnya. Kita nggak bisa ngelihat eh, Allah itu adalah Tuhan yang baik aja atau Allah itu Tuhan yang menyeramkan gitu mungkin ya. Nggak bisa kayak gitu. Tapi justru kita harus bisa berada di posisi yang di tengah-tengah gitu. Kita harus bisa berhati-hati, harus bisa melihat bahwa memang bisa jadi memang ada sebuah kesalahan yang kita lakukan, makanya kita diberikan ujian sama Allah atau diberikan apa namanya musibah. Tapi memang musibah itu sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah juga gitu. Makanya nggak bisa apa ya kita berada di satu sudut yang ekstrim aja gitu. Melihat bahwa itu adalah sesuatu hal apa ya namanya bahwa kita adalah orang yang paling rendah, orang yang paling banyak berharga atau memang kita ngelihat bahwa diri kita adalah orang yang paling banyak baiknya gitu nggak bisa. Nah makanya mau nggak mau ya kita harus berada di tengah-tengah gitu bahwa ya memang Allah adalah Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha memberi pertolongan gitu. Dan apa namanya memang memberikan ujian misalnya ke orang-orang. Nah, makanya dengan kita berada di tengah-tengah tadi ya, kita bisa 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 jadi lebih adil gitu dalam memandang sebuah peristiwa yang sedang kita alami. Kita akan lebih mudah untuk merasa ikhlas, merasa ridho ya dengan apa yang sedang kita alami karena kita bisa melihat bahwa itu sebagai salah satu alarm bahwa memang ada sesuatu hal yang salah dalam diri kita. Tapi juga kita melihat bahwa sebenarnya itu jadi bentuk kasih sayang Allah juga agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, sehingga kita nggak akan terjebak ke sombongan tertentu, nggak akan ngelihat bahwa diri kita menjadi orang yang paling apa rendah gitu di dunia gitu. Jadi kita nggak pesimis banget, tapi kita nggak jumawa gitu ya. Nah, itu makanya ya ketika kita mengalami ini ya, mengalami musibah dan sebagainya, kita nggak boleh jadi orang-orang yang putus asa gitu ya, pesimis tadi, berputus asa dari rahmat Allah. Tapi kita tetap harus husnuzon, harus optimis bahwa memang Allah akan menolong kita. Allah meskipun gini ya kan bisa orang-orang yang pesimis tuh "Wah, nih ini ya apa namanya aku kita lagi dihukum nih jadi seakan-akan Allah tuh nggak akan ngebantu kita kan lagi hukum gitu kan kalau manusia kayak gitu ya misal apa namanya ada guru tuh lagi ngehukum muridnya misalnya kalau anak-anak zaman dulu mungkin dilihat ya atau kalian masih relate apa enggak tuh kan kadang-kadang suka dihukum sama gurunya misalnya melakukan kesalahan dihukum sama guru. Nah, yang biasanya kita alami kan ketika guru menghukum muridnya, itu guru nggak ngebantuin kan? Ya biarin aja si muridnya apa namanya menyelesaikan tugasnya gitu ya, menyelesaikan hukumannya. Kan kalau di pesantren-pesantren ada ini ya, ada yang si santrinya itu dikurung di sebuah tempat yang agak jauh gitu ya, diminta untuk baca Quran atau nulis kalimat permohonan maaf yang banyak gitu. Beda-beda lah. Terus baru boleh balik lagi setelah sekian lama gitu ya sekian hari gitu misalnya 24 jam baru boleh balik lagi gitu. Nah dan mereka nggak dibantu apapun gitu dibiarin aja pokoknya kamu harus menyelesaikan hukumannya gitu. Nah tapi sebenarnya ya eh, kita nggak bisa memandang Allah tuh kayak manusia kan ya. Nggak bisa kayak gitu tapi apa namanya Allah tuh saking maha adilnya meskipun ngasih ini ya ngasih ujian ke kita Allah ngasih bantuan juga gitu. Atau misalnya ketika kita dapat musibah nih karena atas dosa-dosa yang kita lakukan di zaman dahulu kala ya mungkin Allah berikan nih musibah kepada kita. Nah tujuannya apa tujuannya banyak kebaikan di dalamnya kan supaya nanti apa namanya
dosa-dosanya selesai aja di dunia dan nggak dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Artinya dosa-dosanya mungkin bisa jadi diampuni dan dihapuskan karena kita mengalami berbagai macam ujian-ujian itu. Dan bahkan ketika mengalami ujian itu kita dibantu juga sama Allah supaya supaya apa namanya supaya supaya bisa melewati itu dan bahkan kita diyakinkan juga ya sama Allah bahwa Allah Allah nggak akan ngasih apa namanya ujian itu di luar batas kemampuan hambanya kan. eh, Hukumannya udah diukur sesuai dengan kemampuan kita, kita udah pasti bisa beres dan bahkan mungkin akan dibantuin juga gitu supaya bisa cepat beres gitu. Meskipun kita lagi dihukum. Makanya kita apa ya mindsetnya harus bisa di tengah-tengah gitu. Nggak nggak harus tetap optimis dan apa namanya bahwa memang ya meskipun kita melihat bahwa ini ya apa namanya itu adalah sebuah alarm bahwa memang kita perlu mengevaluasi diri tapi kita tetap perlu optimis bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat gitu. Dan bahkan mungkin datang bersamaan dengan musibah-musibah atau ujian-ujian yang kita alami itu. Nah, makanya ini relate banget nih kalau misalnya kita ngebahas tentang kisahnya Siti Hajar ya. Mungkin apa sekalian juga udah tahu ya ketika dulu kan apa namanya Nabi Ibrahim ya alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail itu baru baru lahir ya diminta buat ke suatu apa namanya daerah yang sangat tandus banget. Nah dan tanpa bilang apapun kan ini ya apa namanya Nabi Ibrahim meninggalkan gitu meninggalkan apa namanya Siti Hajar dan juga Ismail kan. Dan kalau misalnya kita pikir-pikir sih kan eh, kondisi itu kondisi yang ini ya kondisi yang apa ya membingungkan begini ini anak baru lahir dibawa ke daerah yang udah mau panas tandus gak ada apa-apa gitu ditinggal sama suaminya lagi ya 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 pasti kalau jadi seorang istri ya ini karena kalian laki-laki semua mungkin agak susah relate. Mungkin nanti relate-nya pas udah nikah tapi kalau karena dia seorang istri gitu baru punya anak apalagi nggak ada apa namanya nggak ada orang yang bisa diandalkan gitu selain dirinya sendiri kan jadi khawatir banget kan ini kenapa gitu. Nah cuma memang yang menariknya kan Siti Hajar nanya ya ke apa namanya Nabi Ibrahim sebenarnya ini perintah Allah apa bukan gitu. Nah, ini perintah Allah dan Nabi Ibrahim kan ngejawab gitu kalau apa apa eh, apa namanya si Tajar bilang ya kalau misalnya Allah memerintahkan hal ini ya niscaya dia tidak akan menyanyikan kita gitu. Nah makanya meskipun dia ngerasa khawatir ya, ngerasa khawatir bahwa ah, ya ya kondisi paling khawatir lah selama di dunia tuh anak baru lahir ditinggalkan di lembah yang tandus gitu mungkin ya. Ibaratnya kayak gitu lah itu waduh udah rungsing pasti ya tapi karena meskipun dia tahu bahwa karena memang dia tahu bahwa ini adalah salah satu bentuk rencananya Allah kepada mereka berdua dia juga yakin bahwa sebenarnya Allah nggak akan menyia-nyiakan mereka gitu. Meskipun berada di suatu kondisi yang eh, sulit untuk kita bayangkan yang nggak rasional bahkan buat kita ya ngebantunya lewat mana coba ya lagi di lemah yang tandus nggak ada air kan nggak ada makanan juga gitu ya anggap aja kalian lagi terjebak gitu di gurun pasir kanan kirinya pasir atau mungkin ada bukit-bukit batu kecil ya nggak ada apa-apa selain itu ngebantunya kayak gimana coba tapi Siti Hajar tetap bisa yakin bahwa eh, Allah akan ngebantu mereka gitu mereka berdua istilahnya sama Nabi kayak gitu nah makanya eh apa ya ya mungkin kita juga ini ya apa namanya mengenal di salah satu hadis tentang Allah itu sesuai dengan hambanya ya. Aku sesuai dengan prasangka hamba ya kalau misalnya konteks di hadisnya. Nah, dan hal itulah yang menyebabkan kenapa kita nggak boleh ekstrim di satu titik. Gitu. Ini kita harus eh, apa ya, ya adil juga gitu, harus menyeluruh juga gitu dalam melihat apa ya, dalam dalam melihat peristiwa yang kita alami. Gitu. Nah bahkan apa namanya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa nggak bisa berhenti di kondisi di mana kita berpasrah atau menyerahkan semuanya ke Allah aja dan kita nggak ngelakuin apa-apa gitu.
Ketika kita udah meyakini bahwa Allah pasti akan ngebantu kita, ya kan? Makanya setelah apa namanya Siti Hajar itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, yang beliau lakukan apa coba? Yang paling terkenal kan ini ya, mencari air ya dari bukit ke bukit Safa dan Marwah. 7 kali bolak-balik ya. Nah, Fata Morgana gitu, dikejar. Em, dan nggak dapat-dapat terus airnya. Dan ternyata setelah bolak-balik, airnya ada di dekat apa ada sangat dekat dengan bayi yang membutuhkan air itu. Nah, tapi apa ya? Kalau misalnya kita maknai kan mungkin kita bisa ngelihat gini ya. Ya udahlah, kalau misalnya apa ya? Mungkin kita ngebayang ngebayang apa ya? Mikirnya gini. Kalau aja aku udah tahu bahwa airnya itu apa beberapa jam kemudian akan apa namanya akan muncul di kaki anak aku gitu. Ngapain aku bolak-balik sama Marwah gitu mungkin ya. Kalau misalnya kita jadi Siti Hajar. Karena kita ngerasa menyesal gitu ya udah bolak-balik. Tapi sebenarnya pertanyaannya gini, apakah kalau misalnya kita nggak bolak-balik sama Marwah, Allah akan tetap menurunkan air itu apa enggak gitu? Allah akan tetap memunculkan air itu atau enggak? Bisa jadi karena kita udah bolak-balik, Allah munculkan tuh air itu karena apa ya? Kita udah jadi udah layak gitu untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Ya kayak bahasan yang kemarin lah. Sedikit masuk ke sana. Karena kita benar-benar sungguh-sungguh memperlihatkan keinginan kita untuk bisa mendapatkan air itu untuk anak kita gitu. Kan ya? Nah, karena kesungguhan kita itu eh Allah turunkan atau apa munculkan ya air di kakinya Nabi Nabi Ismail. Dan mungkin bisa jadi kalau misalnya kita nggak bolak-balik nggak akan muncul tuh si airnya kan. Nah makanya eh kita nggak bisa hanya berpasrah ketika kita udah yakin ya kita udah yakin mengimani bahwa Allah akan membantu. Ya, kita tetap harus berusaha untuk membuktikan bahwa kita memang meyakini itu dengan ikhtiar-ikhtiar kita gitu. Makanya keimanan itu nggak selesai ketika kita mempercayai, tapi ada konsekuensi kita harus mengamalkan, harus melakukan apa yang kita imani itu. Makanya kan ketika kita ngebahas apa namanya sesuatu hal yang berkaitan dengan keimanan kan diyakini dengan hati, diucapkan dengan apa namanya kata-kata dan dilakukan dengan perbuatan. Adanya 3 itulah. Jadi nggak cuma sampai di tenggorokan aja, bahkan nggak cuma sampai kita memikirkan atau mempercayai aja dalam hati gitu. Nggak cuma sampai kita ngomongin aja gitu. Tapi ya kita harus melakukannya gitu. Kita harus membuktikan keimanan kita itu dengan ikhtiar-ikhtiar kita kayak gitu. Nah, nah itulah ya. Nah, makanya sebenarnya apa ya bentuk bentuk husnuzon, bentuk positive thinking ya, itu bukan cuma tentang kita berpasrah aja, tapi kita tetap yakin dan membuktikan atas usaha-usaha kita. Nah, mungkin itu aja sedikit materi yang ingin aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk ngebuka ini ya, ngebuka diskusi di hari Minggu malam. Mungkin aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.